Perilaku produsen adalah sikap yang akan diambil produsen dalam menjalankan kegiatan produksi. Dan untuk menjalankan kegiatan produksi, produsen harus mengetahui konsep teori biaya. Dan pada kesempatan ini, saya akan membahas lebih dalam tentang dua materi ini, yaitu perilaku produsen dan teori biaya. Definisi perilaku produsen. Perilaku produsen merupakan aktivitas yang dilakukan produsen untuk dapat menambah dan atau menciptakan nilai guna suatu produk dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen, meraih keuntungan, atau menjaga kontinuitas produk. Dengan demikian, perilaku produsen bisa berupa sikap maupun kegiatan produsen dalam menjalankan proses produksi. Pelaku kegiatan tersebut dinamakan produsen, yang merupakan orang yang memproduksi barang atau jasa. Produsen bisa perorangan, perusahaan, badan usaha, ataupun organisasi bisnis yang dimana perilaku ini merupakan sikap yang akan diambil produsen dalam menjalankan kegiatan produksi. Perilaku produsen secara umum. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku atau perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Pembahasan tentang perilaku seorang produsen digunakan untuk melihat sejauh mana sebuah entitas atau perusahaan dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhan konsumennya, sehingga kendala dalam pengambilan keputusan mengenai seberapa banyak peralatan produksi dan jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan konsumen-konsumennya. Biaya produksi adalah salah satu dari bahasa dalam teori perilaku produsen. Teori ini menggambarkan bahwa dalam membuat barang atau jasa ada dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kedua biaya ini harus diperhatikan karena akan mempengaruhi biaya total dalam kegiatan produksi yang dilakukan. Teori perilaku produsen tentang tujuan produksi. Dalam teori perilaku produsen, tujuan membuat barang atau jasa adalah untuk memperoleh keuntungan. Hal tersebut adalah tujuan utama, akan tetapi ada juga hal-hal lain yang ingin dicapai dengan membuat barang atau jasa. Adapun beberapa manfaat dari kegiatan produksi selain hanya keuntungan untuk produsen, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang dan jasa. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang. Kegiatan produksi tidak hanya yang bersifat menghasilkan barang atau jasa saja. Produksi bisa juga menambah nilai sebuah barang. Misalnya, barang mentah diolah menjadi barang jadi. Yang ketiga, memperoleh laba. Setiap produsen dalam usahanya menghasilkan barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, mereka pasti menginginkan laba. Pada saat harga barang naik, maka mereka akan berupaya menghasilkan barang sebanyak mungkin. 4. Menjaga kesinambungan perusahaan. Para produsen yang menghasilkan barang dan jasa, selain ingin mendapatkan keuntungan, mereka juga berharap bahwa perusahaannya tetap bisa terus ada. Tujuannya adalah agar perusahaan tetap bisa terus menghasilkan laba dan menjadi sumber penghasilan untuk waktu yang lama. Hal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah berusaha untuk memiliki pelanggan sehingga barang mereka akan selalu laku di pasaran. Yang kelima, membuka lapangan kerja. Adanya produsen atau perusahaan akan menjadikan mereka membutuhkan tenaga kerja dari masyarakat. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Jumlah perusahaan yang banyak akan menjadikan banyak pekerja sehingga mereka memiliki gaji untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan mereka maka dikatakan telah mencapai kemakmuran. Hal ini mendorong pemerintah di berbagai negara akan berusaha untuk meningkatkan jumlah perusahaan atau industri.
teori perilaku produsen tentang fungsi produksi. Hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan disebut fungsi produksi. Di dalam teori ekonomi, faktor tersebut dibagi menjadi 4 golongan, yaitu tenaga kerja yang dipandang sebagai faktor yang berubah-ubah jumlahnya, tanah, modal, serta keahlian keusahawan sebagai faktor yang tetap jumlahnya. Dengan demikian, dalam menggambarkan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai adalah hubungan antara jumlah tenaga kerja yang digunakan dengan jumlah produksi yang dicapai. Secara umum, faktor produksi dibedakan menjadi modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Dalam teori perilaku produsen, dijelaskan dalam rumus fungsi produksi. Q sama dengan F KLRT, di mana Q sama dengan jumlah barang yang dihasilkan, F sama dengan menunjukkan hubungan antara dalam kurung KLRT dengan jumlah barang yang dihasilkan, K sama dengan kapital atau modal, L sama dengan labor atau tenaga kerja, R sama dengan research atau sumber daya alam. Faktor produksi dalam fungsi produksi secara sederhana dijadikan menjadi 4, yakni modal, pekerja, sumber daya alam, dan teknologi. Penyederhanaan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, produsen harus mampu menangani semua sumber daya yang dimiliki oleh bisnis. Perencanaan dilaksanakan dalam organisasi ini dalam suatu pembagian kerja di mana jelas bagaimana tujuan dan rencana akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan. Produsen harus dapat mengalokasikan semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat diakses guna melaksanakan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Dalam organisasi ini, maksud dan tujuan perusahaan diperjelas dalam pembagian kerja, di mana jelas bagaimana rencana dan tujuan perusahaan akan dicapai. Keempat faktor produksi tersebut bisa dilakukan dari 4 menjadi tinggal 2 saja, yakni modal dan tenaga kerja. Pada teori yang membahas biaya produksi, ada biaya tetap yakni modal dan biaya variabelnya tenaga kerja. Kombinasi dari keempat faktor produksi tersebut sangatlah penting untuk dilakukan. Misalnya, ada perusahaan dengan modal, pekerja, dan sumber daya alam sebagai bahan bakunya berkondisi bagus, tetapi teknologinya masih kurang modern. Perusahaan tersebut harus melakukan perbaikan teknologi agar bisa memberikan kombinasi terbaik. Penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah satu keputusan tersulit yang dihadapi oleh perusahaan adalah mengenai penetapan harga. Harga memiliki 2 peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi. Tujuan penetapan harga pada dasarnya ada 4, yaitu yang pertama tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Yang kedua, tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume piercing objective. Yang ketiga, tujuan berorientasi pada citra atau image. Suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Penetapan harga.
Berikut adalah beberapa langkah-langkah atau tahapan yang ada dalam penetapan harga. Yang pertama, tujuan penetapan harga. Faktor utama yang menentukan dalam penetapan harga adalah tujuan pemasaran perusahaan. Yang kedua, estimasi permintaan dan elastisitas harga. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya. Apakah termasuk pasar persaingan, sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli? Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah elastisitas permintaan, yakni how responsive demand will be to a change in price. Permintaan menentukan batas atas dasar rentang harga yang dimungkinkan bagi suatu produk. Yang ketiga, biaya dan hubungannya dengan volume penjualan. Permintaan menentukan batas atas dari kisaran harga yang layak dan dapat ditawarkan oleh perusahaan atas produknya. Sedangkan biaya menentukan batas bawahnya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, harga dan biaya kompetitor. Guna memperoleh posisi bersaing yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam pasar sasarannya, manajemen harus memperhitungkan biaya dan harga dari kompetitor. Yang kelima, metode penetapan harga. Secara garis besar, metode penetapan harga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yaitu metode penetapan harga berbasis permintaan atau customer oriented metode, berbasis biaya atau cost oriented metode, yang berbasis laba atau profit oriented metode, dan berbasis persaingan atau competition oriented metode. Yang keenam, penyesuaian struktur harga dengan kondisi pasar. Apabila taraf harga telah ditetapkan berdasarkan semua pertimbangan di atas, untuk selanjutnya dapat terjadi fleksibilitas harga, di mana struktur harga divariasikan sesuai dengan permintaan dan biaya berdasarkan wilayah, segmen pasar, dan lain-lain. Penyesuaian khusus terhadap harga dapat dilakukan dalam bentuk diskon, allowance, dan penyesuaian geografis. F. Teori produksi tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan oleh perusahaan tersebut. Teori produksi dalam bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Dikelola oleh perseorangan, banyak yang tidak berbadan hukum, jumlahnya sangat banyak tetapi sumbangan produksi secara nasional kecil, memiliki dan mempunyai kebebasan yang tidak terbatas atas usahanya, modal kecil dan sulit akses pinjaman. Kedua adalah firma. Adalah suatu badan usaha yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang yang dibutuhkan masyarakat. Hal-hal yang dimiliki dalam firma yaitu modal dikumpulkan dengan anggota firma, setiap anggota bertanggung jawab atas firma tersebut, akses pinjaman relatif lebih mudah, pengambilan keputusan lebih lamban dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Yang ketiga, perusahaan negara. Produksi dan penjualannya mendominasi perekonomian secara nasional, relatif sangat mudah memperoleh pinjaman modal, bisa berasal dari penjualan surat berharga atau saham. Antara pemilik dan pengelola merupakan dua pihak yang terpisah. Beberapa pengertian penting dalam teori produksi. Yang pertama, produk total atau total product, yaitu keseluruhan output yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Yang kedua, produksi rata-rata, average product, yaitu produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja atau input variabel. Yang ketiga adalah produk marginal atau marginal product, yaitu tambahan produk yang diakibatkan oleh bertambahnya seseorang tenaga kerja dan sebaliknya. G. Teori biaya produksi. Terdapat dua jenis biaya produksi antara lain. Yang pertama, biaya eksplisit adalah pengeluaran perusahaan yang merupakan bayaran dengan uang untuk mendapatkan faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Biaya eksplisit merupakan biaya yang memang diketahui oleh perusahaan dan dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, seperti biaya bahan baku, upah tenaga kerja, biaya lokasi, biaya peralatan, dan biaya pemasaran. Sederhananya, biaya eksplisit ini adalah biaya yang keluar karena memang sudah jadi kewajiban perusahaan untuk dapat melakukan proses produksi. Dapat dikatakan bahwa proses produksi tidak bisa berjalan jika biaya eksplisit ini tidak dikeluarkan. Biaya eksplisit ini bersifat tetap dan sudah masuk ke dalam rancangan keuangan perusahaan yang sudah diatur sebelumnya. Biaya ini juga dapat dikatakan sebagai biaya nyata karena memang berhubungan langsung dengan proses produksi yang sedang berlangsung. Biaya eksplisit nanti akan sangat menentukan berbagai hal seperti harga jual, persentase, keuntungan, atau kerugian. Yang kedua adalah biaya implisit. Biaya implisit adalah perkiraan pengeluaran biaya atas faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Biaya implisit dapat dikatakan sebagai kebalikan dari biaya eksplisit. Biaya implisit ini tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Pada dasarnya, biaya implisit dikeluarkan sebagai bentuk pengorbanan karena telah menggunakan aset internal perusahaan yang dimana biaya implisit tidak wajib dikeluarkan, tetapi besar kemungkinan selalu dikeluarkan saat proses produksi. Jadi, biaya implisit sifatnya lebih tidak terduga atau tidak terlihat. Contohnya seperti pelatihan karyawan, bonus tenaga kerja, perbaikan peralatan produksi, dan biaya acara. Teori biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost yaitu kenaikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat kenaikan satu unit output atau MCN sama dengan TCN kurang TCN kurang 1. Seperti gambar yang bisa kalian lihat pada PPT kami. Gambar tersebut merupakan struktur biaya neoklasik standar, yang dimana sumbu horizontal mengukur kuantitas sedangkan sumbu vertikal mengukur harga atau biaya. Ada kurva biaya rata-rata atau AC bentuk U dan A kurva biaya marginal positif atau MC yang memotong titik rendah kurva AC. Kurva MC diidentifikasikan sebagai kurva penawaran dan perpotongannya dengan kurva marginal pendapatan atau kurva harga yang tidak ditampilkan dikatakan memberikan alokasi yang efisien. Kertas ini akan membuktikan bahwa model seperti itu adalah pengembaraan yang membuang-buang waktu. Konsep biaya peluang. Titik awal untuk seluruh bangunan teori ekonomi adalah tindakan manusia, yaitu biaya peluang dari setiap tindakan, maka adalah nilai dari akhir dengan peringkat tertinggi yang hilang karena tindakan. Dengan demikian, konsep biaya peluang tidak dapat dipisahkan dari konsep nilai dan tindakan. Berikut adalah manfaat biaya peluang dalam usaha. Pertama, memberikan Anda peluang untuk bisa menjalankan usaha yang minim risiko dengan prospek yang lebih menjanjikan ke depannya. Kedua, lebih mudah dalam menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Yang ketiga, membantu menentukan prioritas dalam usaha dengan lebih mudah. Sebab kita bisa membandingkan kemungkinan keuntungan yang bisa didapatkan. Dan yang terakhir, membantu menekan pengeluaran usaha yang kurang atau tidak penting. Ini masih dipengaruhi oleh adanya penentuan prioritas dalam sebuah usaha. Secara umum, biaya peluang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu perhitungan biaya modal untuk usaha. Sebab opportunity cost memberikan Anda kesempatan untuk mempertimbangkan dengan lebih matang. Yang kedua, mempermudah penentuan skala prioritas dalam usaha. Prioritas dalam usaha amat dibutuhkan untuk menghindari risiko kerugian. Yang ketiga, membantu menghemat kas usaha. Sebab dengan adanya opportunity cost, Anda akan memilih peluang yang lebih penting dan menguntungkan. Keempat, menjadi alternatif terbaik bagi usaha.
Anda dalam menetapkan anggaran maupun keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan usaha ke depannya. Adapun ciri-ciri biaya peluang antara lain seperti yang pertama, penghitungan opportunity cost. Tidak melulu berhubungan dengan uang, namun lebih kepada keuntungan jangka panjang, kebahagiaan, waktu luang, dan lainnya. Yang kedua, memberikan banyak kemungkinan yang bisa terjadi akibat dari munculnya biaya ini. Pilihan yang dijatuhkan atas biaya peluang bergantung pada kebutuhan masing-masing orang maupun perusahaan. Biaya ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder dan juga tersier seseorang ataupun perusahaan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kami yang berjudul Perilaku Produsen dan Teori Biaya. Semoga dari penjelasan tadi teman-teman sekalian bisa dapat lebih mudah memahami materi tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.